Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada perkuliahan Pancasila pertemuan ke-12, yaitu mengenai demokrasi dalam pandangan Barat. Tujuan dari perkuliahan ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan pemahaman tentang pengertian demokrasi dalam pandangan Barat. Demokrasi berdasarkan pandangan tokoh Barat. Yang pertama adalah Joseph Schumpeter mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyatnya. Sidney Hook mengungkapkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Henry D. Mayo mengatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Kita lihat ketiga konsep, yaitu Joseph Schumpeter dan Sidney Hook serta Henry D. Mayo. Semuanya adalah keputusan politik, keputusan pemerintah, kebijakan umum merupakan kebijakan-kebijakan atau kekuasaan-kekuasaan yang dapat membuat sebuah hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Tetapi kepentingan umum itu harus berdasarkan dari yang mereka tuju, seperti pada tanda panah yang merah, tanda panah yang biru tua, dan juga tanda panah yang berwarna ungu, yaitu rakyat. Artinya, keputusan politik, keputusan pemerintah, kebijakan umum yang dimiliki oleh penguasa harus berdasarkan dari kehendak rakyat. Prinsip demokrasi Barat. Plato menyebutkan bahwa prinsip demokrasi adalah kebebasan atau liberty, karena semua itu adalah kebebasan setiap pola personifikasi berkembang. Prinsip equality adalah semua orang memiliki hak yang sama dalam demokrasi, baik orang kaya maupun orang miskin. Kita lihat gambaran prinsip demokrasi Barat seperti ada pada gambar 2. Kebebasan merupakan sebuah prinsip demokrasi, equality juga merupakan sebuah prinsip dari demokrasi. Di mana kebebasan ini prinsipnya adalah perkembangan personal. Dia mau ikut serta di dalam sebuah organisasi, dia tidak untuk memilih organisasi, dia mau bersuara, dia mau tidak bersuara. Itu adalah kebebasan dari individu. Lalu yang selanjutnya equality. Equality ini perlakuan yang sama di depan hukum. Tidak ada si kaya, si miskin, dia punya hak di dalam pemerintahan, dia bisa dipilih dan juga memilih, dan juga dia mempunyai hak dalam peradilan. Ini adalah gambaran mengenai prinsip demokrasi di Barat. Kelebihan demokrasi Barat. Yang pertama, terdapatnya pembatasan masa pemerintahan dan kekuasaan pemerintahan. Demokrasi memiliki spesifikasi batasan sebagai pemerintahan oleh rakyat yang berkekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih
di bawah sistem pemilihan bebas. Adanya partisipasi masyarakat dalam kenegaraan menurut Miriam Budiarjo, semakin tinggi tingkat partisipasi politik rakyat, maka tingkat demokrasi juga bertambah baik. Sergen mendefinisikan demokrasi sebagai adanya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau diperintahkan dan memiliki warga negara. Adanya sistem perwakilan yang efektif, adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas. Di dalam demokrasi, ada kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan berorganisasi untuk berkompetisi serta berpartisipasi dalam politik. Kelemahan demokrasi barat, demokrasi kurang baik karena merupakan pemerintahan orang banyak, di mana satu sama lain memiliki perbedaan atau pertentangan kepentingan, latar belakang sosial ekonomi, dan perbedaan tingkat pendidikan yang mencolok. Pemerintahan yang dilakukan oleh mayoritas penduduk itu akan mudah berubah menjadi pemerintahan yang anarkis, menjadi ajang pertempuran konflik kepentingan berbagai kelompok sosial dan pertarungan elit kekuasaan. Baik saudara-saudara, demikian paparan materi Pancasila kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.